Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, pada hari ini tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran sirah nabawiyah kita. Insyaallah sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada PR bagi antum, yaitu menghafalkan nasab Nabi SAW. Nah, kenapa disuruh menghafalkan? Karena berkaitan erat dengan pelajaran kita selanjutnya. Nah, kita masih di awal pelajaran, kita masih mempelajari tentang garis keturunan atau nasab dari Nabi SAW. Maka menghafalkan beberapa nama, Ustadz tidak meminta antum menghafalkan semuanya. Ada banyak sekali, berpuluh-puluh nama. Ustadz hanya minta antum menghafalkan sampai 5 saja, 5 ayah dari Nabi SAW. Nah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah Muttalib Hashim Nah, sengaja Ustadz tuliskan dalam bahasa Arab karena untuk yang berbahasa Indonesianya antum bisa buka, antum bisa lihat di buku. Jadi ini saja, insyaallah. Adapun yang di atasnya lagi hanya kita akan ambil pelajaran secara sekilas, ya. Yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu nanti antum menyetorkan hafalannya. Muhammad SAW, ibnu ingat, ibnu adalah anak laki-laki, bint adalah anak perempuan. Muhammad SAW, ibnu Abdillah, ibnu Abdil Muttalib, atau kita kasih harokatnya. Muhammad ibnu Abdil Talib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sebagaimana juga pada pertemuan lalu saya sampaikan, tidak perlu bingung dengan perbedaan harokat Abdillah atau Abdullah atau Abdullah itu sama saja artinya. Yang membedakan hanya posisinya pada kalimat, apakah sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, adapun artinya tidak mengalami perubahan. Jadi Muhammad SAW, ibnu Abdillah, ibnu Abdil Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf. Nah, Hashim ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay. Nah, jadi sampai sini saja. Cukup insyaallah bagi antum untuk menghafalkan, karena nama-nama inilah nantinya mempermudah kita untuk mempelajari siapa saja mereka dan bagaimana mereka sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan kita
Nah, dan kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih dari garis keturunan manusia yang paling mulia, karena dia akan mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah pencipta langit dan bumi, untuk memberikan jalan petunjuk kepada seluruh manusia. Ini perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya untuk kaumnya saja. Adapun risalah Nabi SAW, nabi sebelum beliau, diutus hanya untuk kaumnya saja, dan nanti ketika datang nabi yang berikutnya, maka mungkin sebagian hukum ada yang mengalami perubahan. Adapun tentang tauhid, tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama saja, itu seluruh nabi, semua risalahnya sama, yang perbedaan hanya pada syariat. Adapun risalah Nabi SAW ini berlaku untuk semuanya. Beliau adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada syariat lagi setelah beliau, berlaku sampai, makanya bisa kita lihat dari zaman Nabi SAW kurang lebih 1441 ya, lebih, sampai hari ini kita di tahun 2020, syariat beliau tetap terjaga dan dilaksanakan oleh umatnya. Adapun mengenai garis keturunan Nabi SAW, kita sebutkan, bisa sambil antum buka pada buku sirah kita, halaman 19, ya. Halaman 19. Nama-nama yang tersebut di situ juga yang sama yang Ustadz tuliskan di papan tulis. Dan yang kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara kelebihan kitab ini menyebutkan garis keturunan tidak hanya dari pihak bapak, namun juga dari pihak ibu. Di sini kita melihat bagaimana nanti eratnya hubungan di antara Quraisy, ya. Di antara Quraisy. Bagaimana Nabi SAW, ibu beliau bernama Aminah, itu berasal dari suku Bani Zuhrah, juga dari Quraisy. Karena ibu beliau berasal dari Bani Zuhrah. Kemudian kalau ke atasnya lagi, yaitu kakek beliau Abdul Muttalib, maka istrinya ini adalah seorang perempuan dari suku Bani Makhzum yang bernama Fatimah binti Amr. Suku Bani Makhzum juga adalah sukunya salah satu penentang dakwah Islam yang terbesar, yaitu Abu Jahal, atau yang bernama Amr bin Hisham. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum. Jadi sebetulnya masih ada hubungan kekerabatan walaupun jauh, karena neneknya Nabi SAW, istri dari Abdul Muttalib, itu berasal dari Bani Makhzum, suku yang sama dengan Abu Jahal. Namun sama sekali keturunan tidaklah menyelamatkan seseorang, karena hidayah mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putra beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang putra, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini melahirkan Nabi Yakub, ya. Jadi cucunya Nabi Ibrahim itu namanya Nabi Yakub. Beliau ini memiliki 12 putra, 12 orang putra, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dan dari mereka lah nanti keluar 12 suku dari Bani Israel. Dan nabi-nabi setelah Nabi Ismail alaihissalam, semuanya adalah berasal dari keturunan Nabi Yakub atau Nabi Ishak alaihissalam, kecuali nabi terakhir. Jadi ada puluhan nabi dan rasul yang diutus sejak zamannya Nabi Yakub. Tiba-tiba nabi terakhir saja yang berubah garis keturunannya. Yang tadinya dari Nabi Ishak kemudian kepada Nabi Ismail, hanya satu orang nabi. Namun nabi inilah yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan risalahnya itu sampai ke akhir zaman.
Nah, risalahnya sampai ke akhir zaman. Kemudian cerita tentang sekilas tentang Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan betapa taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau puluhan tahun menunggu anak. Nah, beliau menikah puluhan tahun menunggu anak yang dinanti-nanti. Kemudian setelah lahir anak tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkannya di kota Mekah. Yang mana pada saat itu kota Mekah sama sekali tidak ada penduduknya. Tidak seperti sekarang sudah menjadi pemukiman manusia. Saat itu kosong, hanya tanah gersang, bahkan tumbuhan pun tidak ada. Disebutkan dalam Quran, fi wadin ghairi dzi zar'in, dalam sebuah lembah, ya. Jadi posisi kota Mekah itu berada di lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya. Berbeda dengan kota Madinah. Kalau kota Madinah, Masjid Nabawi itu terletak di dataran yang relatif datar, sehingga kita bisa dengan mudah menentukan mana arah kiblat, nah, mana yang di belakang. Adapun Masjidil Haram itu lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Makanya kadang kalau terjadi hujan, sering kali Masjidil Haram itu digenangi oleh banjir, bahkan sampai hari ini. Nah, maka setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, istri beliau Hajar bersama putranya yang masih bayi Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dalam keadaan kehausan, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kepada mereka sumur Zam-Zam yang terus mengalir sampai hari ini. Dan akhirnya Mekah terletak di antara jalur perdagangan, ya ikhwan. Kota Mekah itu kalau kita lihat posisinya pada peta, itu terletak pada jalur perdagangan di Jazirah Arab. Jadi orang-orang yang berasal dari daerah selatan Jazirah Arab, yaitu daerah Yaman, itu daerah bawah, itu ketika mereka ingin melakukan perjalanan ke Syam yang berada di utara, daerah atas, itu mesti akan, Mekah adalah merupakan jalur yang menjadi rute yang selalu mereka lalui. Nah, pada satu waktu sekelompok suku Jurhum, ya, yang bernama suku Jurhum, itu berasal datang dari Yaman. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Syam. Ketika melewati kota Mekah, biasanya kalau mereka lewat itu tidak melihat adanya burung. Nah, artinya apa? Kalau ada burung, artinya di situ ada air. Karena air adalah merupakan sumber kehidupan. Karena ini kita berbicara tentang daerah yang padang pasir, ya, bukan seperti kita yang ada sungai. Ini padang pasir, kering kerontang, tidak ada air, sulit sekali. Maka kalau ada burung yang berkumpul, itu artinya ada air di sana. Sebelumnya mereka sering lewat kota Mekah, mereka tidak melihat burung di daerah ini. Namun ketika saat itu mereka lewat, mereka melihat burung, berarti katanya sekarang ini ada air. Maka akhirnya mereka pun mendatangi dari mana arah datang asalnya burung tersebut, dan menemukan adanya Hajar bersama putranya Ismail. Dan akhirnya mereka pun meminta izin kepada Hajar, karena beliaulah yang memiliki sumur Zam-Zam tersebut. Meminta izin, dan Hajar pun akhirnya memberikan izin mereka, akhirnya pun menetap. Jadi yang tadinya mungkin ingin melakukan perjalanan ke Syam, ternyata setelah melihat, oh di sini ada air, ada kehidupan, mungkin mereka akhirnya merasa nyaman, ya. Karena juga doa dari Nabi Ibrahim, untuk menjadikan hati sebagian manusia condong kepada Nabi Ismail dan ibunya Hajar, sehingga menemani mereka tidak sendirian di tengah padang pasir. Akhirnya mereka pun menetap di sana, berdiam suku Jurhum ini, sampai akhirnya Nabi Ismail pun tumbuh besar bersama orang-orang dari suku Jurhum, dan beliau pun akhirnya bisa berbahasa Arab seperti mereka. Jadi Nabi Ismail asalnya tidak bisa berbahasa Arab karena Nabi Ibrahim itu berasal dari daerah Irak. Adapun istri beliau Hajar berasal dari daerah Mesir. Itu asal muasal. Maka Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail itu pertama beliau berbahasa Arab, belajar dari suku Jurhum yang menjadi tetangga beliau. Jadi beliau kecil, bahkan akhirnya beliau pun Nabi Ismail alaihissalam menikahi perempuan dari suku Jurhum ini.
Nah, menikahi perempuan dari suku Jurhum ini dan akhirnya terus berketurunan, akhirnya keturunan beliau inilah yang disebut dengan suku Arab Al-Adnaniyah atau Arab Al-Musta'ribah. Ya, karena disebutkan oleh para ahli sejarah, bangsa Arab itu ada tiga, ya, ada tiga macam bangsa Arab. Yang pertama adalah Arabul Ba'idah atau suku Arab kuno yang telah punah. Ya, seperti contoh diantaranya adalah yang pertama adalah Al-Arabul Ba'idah, itu bisa antum baca di di halaman 22 ya. Kalau antum mau baca di halaman 22 di catatan kaki ya. Di catatan kaki di halaman 22 bisa antum buka. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 garis keturunan. Al-Ba'idah ya. Al-Ba'idah ini artinya yang punah. Bangsa Arab kuno yang sudah tidak ada lagi, mungkin diantaranya yang pernah antum dengar adalah kaum Ad dan Thamud. Ya. Kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Ad itu kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Thamud itu adalah kaumnya Nabi Saleh. Ini mereka adalah termasuk suku bangsa Arab yang Al-Ba'idah atau yang punah. Ini yang pertama. Tidak ada lagi mereka, sudah punah, sudah habis keturunannya, hanya tersebut dalam sejarah. Adapun yang kedua yaitu Al-Arab Al-Qahtaniyah atau Arab yang berasal dari daerah Yaman, dan kebanyakan bangsa Arab itu berasal dari daerah Yaman, termasuk tadi yang kita sebutkan adalah suku Jurhum ya, yang akhirnya mereka menetap di kota Mekah. Ini disebut dengan Arab Qahtaniyah atau Arab yang. Kemudian yang ketiga adalah yang kita sebutkan tadi, adalah garis keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam atau yang disebut dengan Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, meskipun ya ikhwan, ya, meskipun sedikit sebagai gambaran bahwa sebagian ulama sejarah itu juga menyatakan bahwa sebetulnya seluruh bangsa Arab adalah termasuk ke dalam keturunan Nabi Ismail alaihissalam, baik yang Qahtaniyah ataupun yang Musta'ribah. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari menyebutkan hubungan antara penduduk Yaman dengan Nabi Ismail. Diceritakan bahwa Nabi SAW pada suatu waktu beliau melihat orang-orang Yaman, orang-orang yang berasal dari Yaman datang ke Madinah, kemudian berlatih memanah. Maka Nabi SAW pun menyemangati mereka dan berkata, memanahlah kalian karena sesungguhnya ayah kalian Ismail, memanahlah kalian wahai anak Ismail, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya ayah kalian dulu adalah seorang pemanah. Maka ini Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang Yaman juga adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, demikian ya ikhwan tentang pembagian 3 tadi bangsa Arab, Al-Ba'idah, Al-Aribah atau Al-Qahtaniyah, kemudian Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Adnaniyah. Yaitu karena garis keturunan dari Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail yang sahih atau yang disepakati oleh para ulama itu hanya sampai kepada Adnan. Itu pasti. Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ismail maka tidak ada riwayat yang sahih, maka kita kita sampai di situ saja apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para ulama. Namun kita meyakini bahwa beliau adalah merupakan dari keturunan Nabi Ismail. Dan adapun kita teruskan tadi sampai Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan perempuan dari suku Jurhum, sampai beliau alaihissalam akhirnya meninggal, dan sepeninggal beliau akhirnya Mekah ini, penguasaan kota Mekah yang menjadi penguasa adalah suku Jurhum ya. Selama beratus-ratus tahun mereka menguasai sampai akhirnya muncullah namanya tabiat dari manusia ya, muncullah
penyelewengan yang tadinya mereka begitu amanah menjalankan kekuasaan di kota Mekah, lama-kelamaan muncullah penyelewengan demi penyelewengan, kezaliman demi kezaliman. Bahkan disebutkan para jamaah haji yang datang pada saat itu kadang-kadang memberikan hadiah, diletakkan di dalam Ka'bah, kemudian diambil oleh orang-orang suku Jurhum. Hadiah yang harusnya untuk Ka'bah, namun malah mereka ambil untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya adanya penyelewengan seperti ini, akhirnya membuat suku yang lain, suku yang lain ingin merebut kekuasaan dari suku Jurhum karena melihat mereka sudah tidak layak lagi, tidak pantas lagi untuk menjalankan pemerintahan di kota Mekah. Dan sejak zamannya Nabi Ibrahim kita tahu Mekah adalah pusat peribadahan di Jazirah Arab. Semenjak Nabi Ibrahim menyuruh mereka untuk berhaji, maka semenjak itu setiap tahun bangsa Arab datang untuk berhaji ke Makkah. Dan akhirnya bergantilah suku Jurhum, kemudian diganti oleh suku yang lain, diantaranya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini adalah yang di masa suku Khuza'ah inilah untuk pertama kalinya kesyirikan masuk di Jazirah Arab, ya ikhwan. Karena sebelumnya mereka itu tetap di atas tauhid, meskipun kita sebutkan tadi di suku Jurhum ada kemaksiatan-kemaksiatan, ada kezaliman, namun kesyirikan belum ada. Mereka masih lurus. Berbeda dengan garis keturunan dari pihak Bani Israel. Bani Israel kita ketahui, walaupun banyak juga di antara mereka yang soleh, namun umat-umat sejak Nabi Musa, begitu banyak juga dari mereka yang di dalam kesyirikan dan kezaliman. Bagaimana mereka menyembah patung sapi, ya, dalam ceritanya Nabi Musa. Adapun keturunan dari Nabi Ismail ini sampai ke Bani Khuza'ah berkuasa masih di atas tauhid. Kemudian ada seorang kepala suku Mekah, penguasa Mekah saat itu dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Luhai. Inilah orang yang pertama membawa penyembahan berhala ke kota Mekah. Adapun sebelumnya Ka'bah bersih seperti yang kita lihat hari ini. Dan ceritanya bagaimana dia bisa membawa berhala adalah pada saat itu dia pergi ke Syam. Daerah Syam, ya ikhwan, berada di daerah utara dari Jazirah Arab, yang mana kita sebutkan hari ini, ya, diantaranya Suriah, Libanon, Palestina, Yordania. Namun yang dimaksud di sini adalah Dimashq atau Suriah, ya. Jadi ketika itu beliau pergi ke sana, Amir bin Luhai, kemudian melihat orang-orang Syam ini menyembah berhala. Karena kita ketahui yang berkuasa saat itu di Syam adalah bangsa Romawi. Dan sebelum menjadi Nasrani mereka menyembah berhala, bahkan setelah menjadi Nasrani pun tetap, ya, cuman diganti, ya, nama dewa-dewanya diganti, tetap mereka melakukan penyembahan kepada. Maka takjub Amir bin Luhai akan hal ini, dan dia mengetahui bahwa Syam ini adalah negerinya para nabi. Karena nabi sebelum Nabi Ismail, sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain kebanyakannya mereka muncul di daerah Syam. Jadi kalau kita mungkin hari ini disebut dengan negerinya para santri, atau kotanya para santri, atau kotanya para ulama, maka negeri Syam ini negerinya para nabi. Begitu banyak nabi yang ada di sana. Maka kata Amir bin Luhai, ini negeri yang mulia, negeri tempat turunnya para nabi, maka justru kita juga harus mengikuti. Maka akhirnya dia pun membawa berhala pulang ke kota Mekah. Dan karena dia, Amir bin Luhai ini adalah merupakan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, ditaati, didengar perkataannya, maka kaumnya pun akhirnya memulai mengikuti apa yang diajarkan. Maka bertambahlah satu demi satu, masing-masing suku akhirnya membuat berhala masing-masing, sampai nantinya ketika Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah dan beliau membersihkan Ka'bah, terdapat 360 berhala di sekeliling Ka'bah, ya ikhwan. Ada begitu banyak. Dan Amir bin Luhai disebutkan oleh Nabi SAW, aku melihat, kata beliau, Amir bin Luhai ini menyeret-nyeret isi perutnya
siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia karena dialah yang pertama kali memulai kesyirikan. Dan dosa orang-orang yang musyrik setelah dia karena mengikuti dia terus-menerus mengalir kepadanya. Jadi sebagaimana ya ikhwan, kebaikan, orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya, demikian juga keburukan. Ketika seseorang memulai keburukan dan diikuti oleh yang lain, dosanya pun akan terus-menerus mengalir kepadanya. Nah, itu tadi ikhwan mengenai Amir bin Luhai dan awal mula kesyirikan yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, dan pada saat ini, kurang ratusan tahun ini, keturunan Nabi Ismail belum ada yang menjadi penguasa. Mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau fitnah, perebutan kekuasaan, peperangan. Mereka menahan diri karena mereka adalah orang-orang mulia, ya, keturunan Nabi, tidak menyibukkan diri sampai akhirnya nanti sepeninggal Bani Khuza'ah ini, yang pertama kali menyatukan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy ini adalah yang bernama Qusay. Ya, Qusay kita sebutkan kakek Nabi SAW yang keempat, ya, kakeknya Nabi SAW yang keempat, Qusay. Inilah yang pertama dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi penguasa di kota Mekah. Nah, beliaulah yang menyatukan orang-orang Quraisy yang sebelumnya mereka tersebar, terpencar, tidak berkumpul semuanya di Mekah. Maka beliau pada saat beliau berkuasa menghimpun orang-orang Quraisy untuk bersatu. Nah, dan di masa beliau juga beliau mengatur perawatan Mekah atau yang berkaitan dengan administrasi kekuasaan, ya, di kota Mekah. Bisa antum buka pada halaman 20. Antum bisa buka pada halaman 20 ya ikhwan. Ya, di paragraf yang pertama di situ disebutkan Qusay, ya, pada masa jahiliyah beliau menjabat sebagai hijabatul bait atau pemegang kunci Ka'bah. Yang dimaksud dengan hijabatul bait itu pemegang kunci Ka'bah, ya. Kemudian memberikan minum kepada jamaah haji atau yang disebut dengan as-siqayah, dan yang ketiga memberikan makan kepada jamaah haji atau yang disebut dengan ar-rifadah. Kemudian yang keempat al-liwa atau bendera, panji, untuk menyatakan peperangan dengan siapa yang akan mereka perangi. Dan yang kelima adalah an-nadwah atau tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, seperti parlemen mungkin pada hari ini. Jadi ada lima hal tadi ya ikhwan. Hijabah, hijabah pemegang kunci Ka'bah, siqayah memberi minum kepada jamaah haji, rifadah memberi makan kepada jamaah haji, al-liwa, ya, panji perang, dan an-nadwah atau majelis syuro. Jadi sejak zaman dulu, ya, mereka berlomba-lomba ingin memberikan makan dan minuman kepada jamaah haji. Bahkan sampai berebut, mereka bahkan sampai berperang demi mendapatkan hak untuk memberi makan dan minum. Jadi bukan untuk dapat makan dan bukan untuk dapat minum, tapi untuk memberikan makan dan minum. Di antara ini contoh sifat kedermawanan, sifat kemuliaan bangsa Arab yang akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah mereka kepada Islam, mereka akhirnya menjadi manusia yang terbaik. Nah, itu diatur oleh Qusay, beliau yang mengatur kelima hal tersebut sampai ketika Qusay ini pun akhirnya sudah tua ya ikhwan. Sudah mendekati ajalnya, beliau ingin mewariskan peninggalan beliau. Namun karena beliau memiliki anak yang banyak, ya, dan anak beliau yang tertua adalah Abduddar namanya, Abduddar. Tentunya ini nama-nama jahiliyah, ya, nama-nama sebelum Islam. Adapun setelah Islam kita tidak boleh lagi menghambakan diri kepada selain Allah. Kalau kata-kata abdun maka hanya boleh
Abdullah, Abdurrahman, atau asmaullah, nama-nama Allah ya, yang mana saja. Adapun kepada selain Allah maka tidak boleh kita menghambakan diri. Namun yang kita ceritakan sekarang ini adalah tentang masa jahiliyah. Ya. Namanya Abduddar, di antara garis keturunan dari Qusay, yang anak yang tertua adalah Abduddar, dan asalnya beliau ingin mewariskan kepada Abduddar. Namun putra beliau yang lain itu dianggap lebih pantas oleh masyarakat. Ya. Dianggap lebih layak karena dengan kecerdasan dan kebaikan mereka, yaitu anak yang lain yang bernama Abdu Manaf. Jadi kita sebutkan tadi kakek yang kedua dari kakek yang ketiga dari Nabi SAW. Kalau Qusay tadi kakek yang keempat dari Nabi SAW, sekarang kakek yang ketiga yang bernama Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf ini bersaudara dengan Abduddar, adik dari Abduddar. Abdu Manaf adik, kemudian Abduddar kakak. Abduddar lebih tua, namun oleh masyarakat kota Mekah saat itu Abdu Manaf lah yang lebih layak diangkat menjadi pengganti ayahnya Qusay, lebih layak. Bahkan setelah meninggal sepeninggal Qusay sempat terjadi perebutan di antara kedua kakak beradik ini, siapa yang lebih layak, dan akhirnya setelah ditempuh cara musyawarah, akhirnya disepakatilah antara keduanya, karena mereka merupakan kakak adik, adalah dilakukan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan, 5 hal tadi yang kita sebutkan, ya, 5 hal tadi, yaitu pemegang kunci Ka'bah, ya, satu kehormatan Ka'bah tentunya dikunci supaya tidak sembarang orang bisa keluar dan masuk. Ya, ini rumah Allah yang dimuliakan. Nanti masuk orang yang ingin mempunyai keinginan jahat misalkan, maka akhirnya dibikinkan kunci, dan kuncinya dipegang oleh pemimpin dari kota Mekah, yaitu Hijabatul Bait. Jadi dibagi untuk pemegang kunci Ka'bah ini diserahkan kepada Abduddar. Ya. Kemudian Siqayah dan Rifadah yang berkaitan dengan memberikan makan dan minum kepada jamaah haji diberikan kepada Abdu Manaf, kepada anak-anaknya Abdu Manaf. Adapun menyatakan panji perang atau aliwa tadi dengan An-Nadwah atau Darun Nadwah yang menjadi parlemen atau majelis syura, ini tetap berada di keturunan Abduddar. Jadi tiga tadi tetap di Abduddar. Adapun 2, yaitu yang berkaitan dengan jamaah haji, memberi makan dan minum, ini menjadi haknya keturunan Abdu Manaf. Dan nantinya ya ikhwan, bahkan setelah Nabi SAW datang membebaskan kota Mekah, pemegang kunci Ka'bah itu tetap sampai hari kiamat pada keturunan Abduddar, yaitu yang bernama Syaibah. Ya, karena ketika sudah zaman Nabi Muhammad SAW, ini sudah cicit dan buyutnya dari Abduddar yang bernama Syaibah, dan kata beliau tetap ditetapkan yang memegang kunci Ka'bah di tangan keturunan Bani Syaibah sejak hijrahnya Nabi sampai sejak pembebasan kota Mekah sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai hari ini, di saat kerajaan Saudi Arabia berkuasa di kota Mekah, tetap sampai pada hari ini yang memegang kunci Ka'bah adalah berasal dari keturunan Bani Syaibah bin Abdiddar. Adapun yang mengenai liwa atau pernyataan panji perang, kemudian majelis syuro, ya, ini setelah Islam datang akhirnya dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi bukan lagi khusus kota Mekah, karena kota Mekah bersama daerah-daerah lain ya berada di bawah kekuasaan Islam, maka hak untuk menyatakan perang dan untuk bermusyawarah ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Adapun pemegang kunci Ka'bah tidak diganggu-gugat, tetap sampai hari kiamat berada di bawah di tangan keturunan Syaibah dari Bani Abduddar. Adapun yang 2 tadi atau Siqayah dan Rifadah, ya, memberi makan dan minum kepada jamaah haji, itu nantinya pada zaman Nabi SAW diberikan kepada putranya Abdul Muthalib yang bernama Al-Abbas, pamannya Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu nanti setelah Islam, sedikit dijelaskan tentang perkembangan 5 hal tadi. Maka
Nah, itu bisa antum lihat antum baca pada halaman 20 ya ikhwan. Karena kalau kita sambil membaca di sini mungkin terlalu banyak memakan waktu, maka antum bisa sambil baca sendiri. Ustadz di sini hanya memberikan arahan ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Nah, kemudian ikhwan, berikutnya Abdu Manaf tadi ya, kita sampai pada kakek Nabi SAW yang ketiga yang bernama Abdu Manaf. Kemudian, nah, sepeninggal Abdu Manaf, akhirnya yang menggantikan beliau adalah putranya yang bernama Hashim. Kakek yang kedua dari Nabi SAW. Dan disebutkan Hashim ini adalah orang yang pertama yang mengadakan perjalanan 2 kali dalam setahun, yang disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan menjadi sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surat Quraisy. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena kebiasaannya orang Quraisy, mereka mengadakan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Dan yang pertama kali mengadakan perjalanan seperti ini adalah Hashim, kakek kedua dari Nabi SAW. Mereka mengadakan perjalanan di musim dingin ke daerah Yaman, ya, karena di Yaman cuacanya lebih hangat. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman untuk menghangatkan diri, berdagang ke sana. Kita tahu bahwa kota Mekah bukan daerah pertanian, gersang. Maka yang menjadi mata pencaharian dari penduduk kota Mekah adalah melakukan perdagangan. Maka akhirnya mereka berdagang. Pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman karena di sana cuacanya lebih hangat. Dan pada musim panas mereka berdagang ke utara, ke negeri Syam, karena di sana daerahnya dingin. Bahkan sebagian daerah di Syam itu sampai hari ini itu ada yang turun salju di sana. Nah, jadi Hashim inilah kakek Nabi SAW yang pertama melakukan perjalanan tadi. Jadi 2 kali dalam setahun, pada musim panas dan musim dingin ke Syam dan Yaman. Dan dalam salah satu perjalanan beliau, ya, tentunya ketika ingin melakukan perjalanan dari kota Mekah ke daerah utara, ke daerah Syam, itu akan melewati sebuah kota yang bernama Yathrib, atau kota hari ini kita kenal dengan kota Madinah. Jadi nama lamanya sebelum Nabi hijrah itu disebut dengan Yathrib. Nah, karena merupakan jalur perdagangan, setiap tahunnya lewat situ, maka dalam salah satu perjalanan kakek Nabi SAW yang kedua Hashim ini pulang dari Syam, melihat singgah di kota Yathrib, kemudian akhirnya melihat seorang perempuan, ya, seorang perempuan dari Bani Najjar, penduduk asli kota Madinah, dari suku Khazraj. Kita tahu ada 2 suku, ya, ada 2 suku yang menjadi penghuni kota Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, adapun di Mekah itu suku besarnya Quraisy, namun nanti terpecah-pecah lagi Quraisy dengan cabang-cabangnya. Adapun di Madinah ada 2 Aus dan Khazraj. Maka kakeknya Nabi SAW Hashim ini melihat seorang perempuan dan beliau kagum kepadanya, akhirnya menikah dengan perempuan tadi yang bernama Salma binti Amr, ya. Antum bisa lihat pada halaman 19 juga ada disebutkan dari istri yang bernama Salma binti Amr An-Najjariyah Al-Khazrajiyah, dari sukunya Bani Najjar, dari Khazraj. Jadi kita lihat di sini Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah sudah punya hubungan dulu, sudah punya hubungan kekerabatan karena nenek beliau, salah satu nenek beliau itu juga dari sana. Nah, jadi Hashim ini menikah dan kemudian
dibawa ke kota Mekah, istri beliau tadi. Namun setelah beberapa lama pulang istri beliau ke Yathrib atau ke Madinah, ya. Kota Madinah sekarang kita kenal, namanya waktu itu Yathrib. Dan akhirnya melahirkan seorang putra yang bernama Hashim. Seorang putra yang bernama Syaibah. Seorang putra yang bernama Syaibah. Adapun Hashim ini tidak tahu tentang putranya, ya, tidak tahu, ya. Dan beliau pun nantinya meninggal sepulang dari perjalanan Syam. Hashim, kakek kedua dari Nabi SAW ini meninggal di mana? Di Gaza. Ya, antum mungkin tahu semuanya, hari ini ada kota yang bernama Gaza atau Gaza, kita bilang di Indonesia jalur Gaza. Ya, ada kota yang bernama Gaza. Nah, di kota inilah termasuk daerah Syam juga, karena Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Kakek Nabi yang bernama Hashim ini meninggal di kota Gaza. Kemudian akhirnya setelah sepeninggal Hashim digantikan oleh saudaranya, juga putra dari Abdul Manaf, yang bernama Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Dan Abdul Muttalib juga tahu bahwa dia punya ponakan, bahwa Hashim saudaranya yang meninggal ini punya anak laki-laki di kota Madinah bersama ibunya. Akhirnya berangkatlah Al-Muttalib ini ke kota Madinah menengok keponakannya, dan setelah melihat keponakannya pun bersedih dan menangis, ya, Al-Muttalib, karena teringat akan saudaranya, ya. Kemudian meminta izin kepada ibunya tadi, ibunya dari Syaibah, ya, namanya Syaibah, ya. Ibunya dari Syaibah ini untuk membawa ke Mekah. Pertama ibunya berat, ya, ingin melepas, ini anak satu-satunya, saya sudah rawat, ya. Begitu lama ayahnya sudah tidak ada, ini kok mau diambil juga. Namun Al-Muttalib pun terus membujuk ibunya supaya mau mengizinkan anaknya ikut bersamanya ke kota Mekah, karena dia akan mengangkat Syaibah ini sebagai pengganti ayahnya Hashim. Saya menjemput Syaibah ini untuk dijadikan penguasa, meneruskan kekuasaan ayahnya di kota Mekah. Maka akhirnya ibunya pun mengizinkan dan dibawa oleh Al-Muttalib, ya, pamannya, saudara dari Hashim, ke kota Mekah. Dan ketika masuk, mereka mengendarai kuda, ya, Al-Muttalib di depan dan Syaibah, kakek dari Nabi SAW ini di belakang ikut. Orang-orang Mekah, ya, karena mereka tidak tahu bahwa ini adalah putranya Hashim, dan mereka tahu itu juga bukan putranya Al-Muttalib, maka mereka kira dia adalah budak. Karena pada masa itu lazim adalah perbudakan, ya, orang bisa membeli budak di mana atau menjual, terserah. Maka akhirnya mereka bilang bahwa anak yang dibawa oleh Al-Muttalib tadi adalah Abdul Muttalib. Abdun artinya budak atau hamba sahaya. Maka dari sinilah asal muasal kakek dari Nabi SAW yang aslinya bernama Syaibah dipanggil dengan Abdul Muttalib. Bahkan justru gelar beliau itulah yang lebih dikenal orang. Mungkin kalau kita sebutkan Syaibah, tidak banyak yang tahu, kecuali orang yang memang mempelajari sejarah. Namun kalau Abdul Muttalib, kebanyakan orang akan tahu, oh kakeknya dari Nabi SAW. Jadi ini asalnya dari kesalahan sangka orang-orang Mekah. Padahal saat itu pun dibantah sebetulnya langsung oleh Al-Muttalib. Kata dia, ini bukan budak saya, ini keponakan saya, anak dari Hashim. Nah, namun karena sudah menjadi kebiasaan, maka akhirnya namun ketika datang ke kota Mekah, ya kawan, sampailah akhirnya Syaibah atau Abdul Muttalib ini tumbuh, ya, di kota Mekah. Namun tidak bisa langsung berkuasa karena beliau masih kecil. Dan akhirnya saat itu yang menjadi penguasa adalah pamannya yang lain, bukan Al-Muttalib tadi. Pamannya yang lain yang bernama Naufal. Ya, disebutkan bahwa Al-Muttalib juga telah meninggal dunia. Ada paman yang lain yang tidak mau menyerahkan kepada Abdul Muttalib. Nah, dialah yang ingin menguasai kota Mekah. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Beliau mengirim surat kepada paman beliau dari pihak ibu, ya, yang tadi di Madinah. Ibu beliau yang berasal dari Bani Najjar ini mengirim surat meminta pertolongan kepada mereka untuk merebut kembali kekuasaan dari
kekuasaan ayahnya yang direbut oleh pamannya. Maka akhirnya setelah datang surat tersebut ke Madinah, ya paman-paman, saudara-saudara dari ibu, ya paman dari Abdul Muthalib tadi, mereka menunggang kuda kurang lebih 80 orang berangkat dari kota Madinah, ya masuk ke kota Mekah dan langsung mencari Naufal, ya, atau paman, ya paman yang tadinya merebut kekuasaan dari Abdul Muthalib, mencari Naufal dan memaksa sampai dia mau akhirnya menyerahkan kekuasaan, karena kalau tidak akan diperangi. Karena Naufal juga tidak mau berperang dengan mereka. 80 orang penunggang kuda datang dari Madinah langsung, maka akhirnya Naufal pun menyerahkan kekuasaan kepada Abdul Muthalib, kepada kakeknya Nabi SAW yang setelah dewasa. Maka akhirnya kembali pulanglah paman-paman beliau ke Madinah dan beliau seterusnya menjadi penguasa di kota Mekah. Namun di awal kekuasaan beliau tidaklah mudah bagi Abdul Muthalib. Ya, sekarang Abdul Muthalib yang menjadi penguasa kota Mekah. Di awal kekuasaan beliau tidaklah mudah bagi beliau untuk memimpin kota Mekah dikarenakan banyak hal. Di antaranya pada saat itu, ya ikhwan, sumur Zam-Zam sudah hilang. Ya, sebelum Abdul Muthalib, dikarenakan kemaksiatan yang terjadi di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kezaliman di tanah haram dan tanah sucinya, akhirnya sumur Zam-Zam ini hilang. Selama ratusan tahun tidak bisa ditemukan. Jadi orang-orang yang datang haji, mereka akhirnya tambah kesulitan akhir. Namun di zaman Abdul Muthalib ini akhirnya beliau melalui perantaraan mimpi, beliau di dalam satu mimpi mendapatkan perintah untuk menggali sumur yang telah ditentukan. Maka beliau pun berangkat bersama putranya yang saat itu hanya satu orang. Putra beliau saat itu hanya satu orang. Beliau berusaha menggali, ya, di lokasi-lokasi yang beliau lihat di mimpi, dan kebetulan lokasi itu adalah merupakan tempat-tempat berhala. Jadi setiap suku di Mekah saat itu pada setiap bukit meletakkan satu berhala. Dan lokasi penggalian yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini adalah di daerah berhala. Jadi di daerah yang disakralkan atau disucikan oleh orang-orang Mekah. Nah, jadi akhirnya mendapat penentangan, ini apa yang kamu lakukan ini mau merusak mau merusak tempat ibadah kami. Sementara Abdul Muthalib sendiri hanya memiliki satu orang anak. Agak kesulitan beliau sampai akhirnya Abdul Muthalib bernazar, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau 10 anak laki-laki, maka salah satu dari mereka akan saya persembahkan sebagai sembelihan kepada Allah. Nah, bernazar pada saat itu, Abdul Muthalib, karena begitu beratnya beliau sendiri bersama anak cuman berdua sementara masyarakat Quraisy ini adalah masyarakat yang sangat mengagungkan putra laki-laki. Semakin banyak anak laki-laki seseorang, semakin mulia dia, semakin kuat. Karena dianggap anak laki inilah nantinya yang akan membela ayahnya, mencari nafkah dan lain sebagainya, kekuasaan dan kemuliaan bagi keluarganya. Maka beliau bernazar, kalau beliau punya 10 putra, maka salah satunya akan disembelih, dikorbankan. Kemudian terus-menerus menggali walaupun mengalami penentangan dari orang Quraisy, namun akhirnya dengan izin Allah beliau akhirnya menemukan sumur Zam-Zam tersebut, dan orang-orang Quraisy yang awalnya tadinya menentang upaya beliau untuk menggali, setelah melihat Zam-Zam ditemukan, ingin juga bersama-sama Abdul Muthalib ingin mengurus Zam-Zam. Kata Abdul Muthalib tidak bisa. Mereka pengen sama-sama, tadinya kok nggak ngizinin, ini kok tiba-tiba pengen ngerebut. Ya, maka akhirnya juga melalui setelah perdebatan, ya, bahkan sampai pergi ke orang lain untuk memutuskan siapa hakim yang memutuskan, maka akhirnya diputuskan ini adalah tetap pada Abdul Muthalib, dan akhirnya menambah kedudukan beliau saat itu di kalangan kota Mekah. Ya. Beliau betul-betul sebagai pemimpin yang dihormati, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan nazar
nazar dari Abdul Muthalib tadi, Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memberikan kepada beliau 10 orang anak laki-laki. Nah, 10 orang anak laki-laki. Maka untuk memenuhi nazarnya kepada Allah, Abdul Muthalib pun akhirnya melakukan undian siapa yang akan dikorbankan. Karena waktu nazarnya dia hanya bilang mengorbankan salah satu anak dari 10. Tidak disebutkan siapa karena saat itu tidak tahu juga anaknya siapa. Akhirnya diundilah, keluar nama, ternyata yang keluar di antara 10 putra Abdul Muthalib, yang keluar adalah namanya Abdullah, ayah dari Nabi SAW. Maka bersegeralah Abu Thalib membawa putranya yang bernama Abdullah untuk menuju Ka'bah untuk melakukan penyembelihan. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan ana ibnu dzabihaini, kata beliau. Nabi SAW pernah menyebutkan, menyifati dirinya, aku adalah seorang anak dari 2 orang yang akan disembelih, yaitu ayah beliau Abdullah yang akan disembelih oleh kakeknya, dan yang pertama lagi adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi anak keturunan dari 2 orang yang akan disembelih. Maka akhirnya Abdullah pun dibawa menuju Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy pun bertanya, ini ada apa Abdul Muthalib ini membawa putranya dengan membawa juga pisau. Mereka bertanya-tanya, katanya untuk melaksanakan nazar saya. Saya sudah bernazar kalau punya diberikan 10 orang anak laki-laki, satunya akan saya sembelih. Maka mereka pun berusaha menghalang-halangi. Termasuk yang paling keras adalah paman-paman Abdullah dari pihak ibu. Karena Abdullah ini lahir dari seorang perempuan dari Bani Makhzum, ya kita sebutkan di awal tadi, namanya Fatimah binti Amr. Ibu dari Abdullah ini namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Bisa antum buka pada halaman 19. Pada halaman 19, Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, ibunya dari Abdullah. Ini sukunya Abu Jahal juga termasuk. Termasuk yang paling keras untuk menghalangi Abdul Muthalib untuk jangan ini anak sendiri kok mau disembelih. Maka akhirnya tapi ini nazar, kata Abdul Muthalib. Akhirnya setelah dimusyawarahkan, mereka pergi ke hakim dan lain sebagainya. Akhirnya diberikan petunjuk untuk mengganti Abdullah dengan 10 ekor onta. Karena pada saat itu ya ikhwan, hukum yang berlaku di bangsa Arab, ketika seseorang membunuh orang lain, ini diganti harus membayar uang diat, ya, disebut dengan diat, ya. Bahkan pada syariat Islam ini juga tetap ditetapkan, hanya saja jumlahnya berbeda. Setiap seorang meninggal itu diganti dengan 10 ekor onta. Maka caranya diundi antara Abdullah dengan seekor unta, dengan 10 ekor unta. Jadi 2 undiannya, yang mana keluar, jadi sekali diundi yang keluar Abdullah, berarti 10 ekor unta. Yang keluar 2 kali 20 ekor onta, 3 sampai nanti 10 kali diundi, baru yang keluar nama Abdullah, bukan nama onta. Jadi akhirnya ini berarti Abdullah akan diganti dengan 100 ekor onta. Tidak jadi Abdul Muthalib menyembelih putra beliau Abdullah, namun yang disembelih adalah 100 ekor unta sebagai ganti dari nazar beliau. Dan akhirnya hukum inilah yang berlaku sejak saat itu, bahwa setiap seseorang membunuh yang lain yang harus dibayarkan adalah 100 ekor unta. Dan ini berlaku sampai hari ini, ya, di dalam syariat Islam. Di Saudi Arabia misalkan, jika ada seseorang membunuh seseorang yang lain dan tidak namun dimaafkan oleh keluarganya, maka jika diharuskan keluarga korban meminta uang diat, maka uang diat yang dibayarkan adalah 100 ekor unta. Nah, itu tadi ikhwan mengenai Abdullah, ya, putra dari Abdul Muthalib, ya. Jadi ini tadi nama-nama yang antum hafalkan semua. Insyaallah kita sudah pelajari semuanya. Dari atas adalah Qusay, kemudian turun ke bawah Abdul Manaf, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, ayah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana akhirnya Abdullah ini setelah dewasa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah
binti Wahab dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ya, juga suku Quraisy menikah, dan setelah menikah melakukan perjalanan ke Syam, meninggalkan istri beliau yang bernama Aminah dalam keadaan hamil. Pergi saat itu, karena kita tahu orang Mekah itu setiap tahun melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman. Demikian juga Abdullah. Berarti ketika beliau melakukan perjalanan ke Syam itu terjadinya pada musim panas, seperti sekarang. Bulan Juli, Agustus, September, itu beliau melakukan perjalanan ke Syam. Namun tidak sampai ke Syam, ternyata sampai di kota Madinah, ya, karena merupakan jalur perdagangan. Ayah beliau meninggal di kota Madinah. Nah, jadi ini juga menambah lagi hubungan antara Nabi SAW dengan kota Madinah yang nantinya akan menjadi tempat hijrah beliau sampai meninggal, karena ayah beliau juga meninggalnya di Madinah. Jadi Nabi SAW pada saat kelahiran beliau tidak sempat bertemu dengan ayah beliau karena terlebih dulu meninggal di kota Madinah. Dan ada kejadian yang akan terjadi sebelum Nabi SAW, yaitu datangnya pasukan bergajah ke kota Mekah. Yang ini juga diantara yang menambah kedudukan Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, di antara masyarakat Quraisy dan bahkan seluruh Arab saat itu, karena beliau saat itu sempat berhadapan berbicara langsung dengan Abraha, ya, panglima pasukan gajah. Bahkan Abraha pun ketika melihat Abdul Muthalib pun langsung kagum dengan beliau, ya. Dan insya Allah kisah ini akan kita lanjutkan, ya, pasukan bergajah. Dan sebelum kelahiran Nabi SAW, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, biidznillah, pada hari Rabu yang depan. Nah, insya Allah barangkali cukup sampai di sini insya Allah pelajaran kita. Nah, dan sebagai tambahan ya ikhwan, sebagai tambahan, jangan lupa pada hari-hari ini untuk memperbanyak takbir dan tahlil. Kita sekarang berada pada tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Takbir ini ada yang bebas, ada yang terikat. Bebas kapan saja, di mana saja. Yang terikat itu habis sholat wajib. Habis sholat wajib itu disunnahkan besok insya Allah pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya, sejak sesudah sholat fajar. Adapun takbir yang bebas itu dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 itu kita disunnahkan untuk memperbanyak, ya. Selain amal-amal soleh yang lain, sedekah, nah, berkurban, ya, bagi yang mampu. Namun yang paling mudah adalah memperbanyak takbir dan tahlil, ya, tidak hanya pada lebaran saja. Nah, memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, karena ini adalah di antara hari-hari yang paling mulia di dalam setahun. Nah, insyaallah sampai ketemu lagi insyaallah pada minggu depan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.